Saat ini, dishwasher merupakan produk elektronik rumah tangga yang sedang banyak sekali diminati ya. Dulu-dulu memang tidak begitu familiar, tapi sekarang banyak sekali yang mencari produk ini. Karena ya, kita tahu benefit dari produk ini yang kita dapatkan. Jadi banyak sekali orang yang menganggap kalau beli produk ini investasi masa depan. Kenapa? Ya jelas, karena memang kalau kita mencuci menggunakan dishwasher akan menghemat air. Penggunaannya cuma mungkin sekitar 11-12 liter air sekali pencucian. Jadi sangat hemat sekali dibandingkan mencuci manual yang bisa berapa puluh liter yang nanti akan terbuang. Nah, kemudian juga akan lebih higienis karena jelas menggunakan air panas. Yang kita tahu air panas akan membunuh beberapa bakteri atau kuman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga jadi pertimbangan sebagai alat untuk mensterilkan peralatan makanan kalian. Kemudian dishwasher juga akan membuat gelas-gelas kaca kita atau piring, porselen dan lain sebagainya akan terlihat baru terus, akan berkilau terus, tidak akan buram. Kenapa? Ya karena nggak ada kontak fisik antara spons dengan kaca yang lama-kelamaan. Kalau cuci manual itu bisa membuat buram kaca tersebut ya. Di sini akan terlihat baru terus. Jadi kita lebih saving lagi dari membeli piring baru lagi gitu ya. Jadi piring lama masih bisa digunakan dan masih terlihat kinclong terus. Generasi-generasi milenial apalagi Gen Z gitu ya. Jadi udah nggak ada waktu tuh buat cuci piring. Nah, alat ini juga menjadi solusi ketika kita ingin hidup yang lebih sacet-sacet gitu ya, bisa melakukan aktivitas lain yang lebih penting lainnya, baca buku, belajar mungkin, ngerjain deadline kantor dan sebagainya sambil mencuci piring gitu. Jadi kita nggak repot-repot. Apalagi kalau kalian punya alergi sama deterjen atau apapun itu ya. Dan juga nyuci piring dengan dishwasher akan meminimalisir resiko dari ya piring pecah lah atau apapun itu yang membahayakan kita. Nah, dengan dishwasher akan lebih aman, lebih safety. Jadi dari sekian banyak manfaatnya tersebut, ya wajar saja sekarang dishwasher menjadi pilihan utama di dapur-dapur minimalis atau di dapur-dapur yang modern. Tapi memang ya kita tahu dayanya udah pasti 2000 watt. Harus mencukupi daya di rumah ya. Tapi kalau kita bicara biaya listriknya 2000 watt, kalau sekali pencucian pernah ada tesnya itu cuma sekitar Rp1.200 saja. Ya itu sekali pencucian menggunakan dishwasher. Jadi saya rasa sih oke lah, nggak terlalu mahal ya. Bagi kalian yang masih belum begitu familiar dengan dishwasher, dishwasher ini merupakan alat untuk mencuci piring atau peralatan rumah tangga kalian di rumah. Dishwasher ini menggunakan air panas otomatis, jadi wattnya udah pasti 2000-an. Akan memproses dengan semprotan air panas dengan tekanan yang tinggi juga, sehingga nanti lebih efektif, lebih higienis dan bisa menyapu lemak-lemak, kotoran dan lain sebagainya. Sebetulnya sama persis seperti mesin cuci ya, cuma ini yang dicuci merupakan piring atau alat masak kita. Nah, dishwasher di Indonesia ya umumnya ada dua jenis, ada yang freestanding, ada yang tabletop. Nah, ini tabletop lagi naik sekarang ya untuk dapur-dapur minimalis, lagi banyak yang cari. Sebetulnya ada lagi yang khusus, yang tanam, itu lebih rapih lagi di kitchen setnya kalian nantinya. Tanpa berlama-lama, coba kita lihat aja kelebihan dari dishwasher yang akan kita review sekarang. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, telah mendukung channel ini untuk terus maju ya dan memberikan informasi terkait produk-produk elektronik terutama ya. Nah, kalau kita bicara dishwasher, memang banyak sekali brand yang menjual barang ini. Tapi saat ini yang lagi naik daun, yang lagi banyak kalau teman-teman browsing mungkin di internet, dishwasher pasti muncul merek ini, yaitu Beko. Merek asal negara Turki yang sudah masuk di 152 negara. Jadi bukan brand baru ya, dia sudah berdiri hampir 70 tahun. Seri dishwasher ini merupakan seri terbarunya, seri BDFN 26430X, ukurannya 60 cm untuk lebarnya. Kapasitas presettingnya 14 presetting, atau mungkin setara 140 alat makan bisa masuk ke situ. Jadi sangat besar sekali nih. Konsumsi airnya rata-rata 11 liter. Mungkin bisa 17 literan kalau menggunakan program yang intensif, yang lama, yang khusus untuk piring-piring yang kotornya, tingkat kotornya tinggi. Tentu yang pertama kita lihat dari segi desain terlebih dahulu ya. Ini terlihat desainnya berbahan stainless seperti ini, masuk ke desain interior apapun dan terlihat sangat cantik ya, akan menghiasi dapur cantiknya kalian nantinya. Terdapat panel display di depannya yang memudahkan kita untuk mengontrolnya nanti. Ada 6 program dan ada program tambahan juga di sini. Sebetulnya instalasi sama seperti instalasi pada mesin cuci ya, air masuk, air pembuangannya nanti untuk yang kotornya, kemudian juga ya kita harus naikkan dulu minimal 50 cm untuk pembuangannya dan maksimal 100 cm ya untuk ketinggian selang pembuangan tersebut. Biasanya sih dibuang ke sink ya. Paling ada tambahan kalau misalkan menggunakan mesin cuci nggak perlu mengatur kesadaran air. Nah, di sini kita perlu menambahkan garam biasanya. Kalau misalkan kesadaran air di rumahnya kalian itu kurang begitu bagus, nanti teknisi akan install dan mengecek kondisi kesadarannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat masuk ke dalam seperti ini bentuknya, materialnya sudah stainless yang tahan akan panas karena di sini akan maksimum di 70 derajat nanti air panasnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini keranjangnya juga udah tahan panas juga. Ini stainless yang kokoh, yang kuat juga. Kemudian ada 2 rak, yang atas dan yang bawah seperti ini.
Kemudian ada baling-baling di bawahnya yang akan nanti berputar ketika memproses dan akan menyemprotkan air dengan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi tentu ya. Untuk bagian pintunya di sini ada tempat untuk deterjennya. Deterjennya bisa yang tablet atau yang bubuk juga bisa masukin ke sini. Kemudian ada cairan untuk rinse aid. Ini untuk cairan memaksimalkan pengeringannya. Jadi teman-teman harus isi juga nih di bagian sini. Terus bagian dalamnya terdapat untuk garamnya ya. Ini tempat untuk mengisi garam di sini dan air dan diaduk nanti. Nah, kita bisa mengisi ulang garamnya, garam khusus dishwasher ya. Kalau misalkan ada indikator di depannya muncul garamnya habis atau kita harus menambahkan garamnya tersebut. Sama seperti rinse aid, nggak perlu kita masukkan setiap kali mencuci, isi full aja. Nanti ketika cairan rinse aidnya habis, dia akan memberikan indikator dan kita harus menambahkan cairannya tersebut. Nah, di paling bawahnya lagi di sini ada yang namanya filter kotoran. Ada 3 filtrasi di sini. Yang ini bisa dilepas, bisa dicopot, bisa dibersihkan dan bisa dicuci di air mengalir tentu ya. Nah, yang menarik teman-teman, untuk rak yang atas ini bisa diatur ketinggiannya. Jadi kita bisa naikkan sekitar ya kurang lebih 5 sentian. Jadi kalau misalkan ada wajan yang ukurannya diameter yang lebih besar, lebih dari 35 cm, bisa dimasuk ke sini ya. Karena biasanya umumnya dishwasher itu cuma 35 cm di diameter piringnya atau wajan yang kita cuci di bagian bawah tersebut. Nah, ini bisa aman nih, kita naikkan aja seperti ini dengan mudahnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan atau menjalankan fungsi-fungsi programnya? Silahkan lihat di video berikut. Sekarang kita coba mencuci, kita lihat ya kotor seperti ini, seperti apa hasilnya nanti. Kita masukkan deterjennya di sini, kemudian rinse aid-nya kita isi penuh aja di situ. Nyalakan produknya, kita pilih program yang 30 menit saja dan start. Kita tunggu dan waktu akan memulai menghitung mundur. Watt tertera puluhan watt, cuma ketika heaternya berfungsi wattnya sampai dengan 1696 watt di sini ya yang tertera di wattmeter tersebut. Jika sudah selesai, waktunya akan ke 0 seperti ini dan kita tinggal buka saja nih. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ini menggunakan program yang mini, 30 menit saja karena memang jumlah piring yang dicuci di sini sedikit ya. Kita lihat seperti ini hasilnya, sangat maksimal. Kotorannya tersapu semua dan kita lihat hasilnya kinclong seperti ini. Sekarang kita lihat ke panel kontrolnya. Di sini ada tombol powernya. Kita lihat eco di sini programnya. Kita pakai hygiene seal nggak bisa, pakai steam gloss bisa ya. Kemudian juga menggunakan half ini tentu bisa ya seperti ini. Atau ketika jumlahnya nggak terlalu banyak. Kemudian program mini 30 menit. Ini nggak bisa pakai half ya, tapi bisa pakai fitur steam glossnya nih diaktifkan seperti itu. Hygiene seal-nya nggak bisa. Ada program di sini juga 58 menit. Ini pakai hygiene seal bisa, tapi pakai steam gloss gak bisa, pakai half juga nggak bisa. Kemudian pakai program yang 40 derajat 2 jam, ini pakai hygiene seal gak bisa, pakai steam bisa, kemudian juga ini pakai half juga bisa. Kemudian program auto di sini waktunya 2 jam 54 menit, pakai hygiene seal gak bisa, pakai steam bisa, kemudian pakai half gak bisa juga ya. Kemudian program intensif yang 70 derajat menggunakan half tentu bisa, kemudian pakai steam gloss juga bisa, pakai hygiene seal gak bisa di sini ya. Kemudian ada eco ini ya tadi udah kita sounding juga, pakai hygiene seal gak bisa, pakai steam gloss bisa, kemudian pakai half juga bisa. Nah, itulah 6 menu utama, kemudian ada program tambahannya tadi. Dan di sini ada indikator penambahan garam ya. Kita harus cek dulu nih pakai kertas lakmus ini. Nanti teknisi akan tes ketika install di rumah kalian. Nah, ini energi rating labelnya D, 85 kWh, tinggal kalikan aja, tapi berasal sekitar 1.100 rupiahan sekali nyucinya. Setelah tes kesadaran airnya, selain tambah garam juga kita harus setting di produknya seperti ini ya. Tapi ini biarkan nanti teknisi saja. Tentu produk seperti ini sudah ada free instalasi dari setiap brandnya, jadi kalian gak perlu khawatir. Dishwasher BDFN ini ada fitur self dry, di mana dia akan terbuka secara otomatis. Ketika selesai pencucian dia akan terbuka seperti ini ya. Jadi kita harus diamkan terus sampai dia benar-benar selesai nanti pengeringannya. Ini mengaktifkannya hanya ada di program-program tertentu saja. Bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan ya. Hanya di sini 1, 2, 3, 4 program aja. Yang ini 2 ini belum bisa program self dry seperti itu. Nah, cara mengaktifkannya seperti ini. Kalau kita nyalakan secara default dia akan aktif self dry-nya, akan terbuka secara otomatis. Nah, ini di program yang eco. Nah, kalau kita mau nonaktifin fitur self dry ini atau membuka otomatisnya, kita penundaan waktu dan half ini ditekan aja bersamaan. Program yang lain di 70 derajat ini tidak aktif. Kalau kita tekan bersamaan dia aktif, jadi nambah waktunya. Program yang 40 sama 60 derajat berkurang waktunya. Kalau misalkan di sini ini nggak bisa. Di sini juga yang mini tidak bisa. Oke, jadi bagaimana setelah melihat video review kali ini? Sudah tertarik untuk membeli dishwasher? Kalau saya sih jelas pengen banget ya.
Cuma mungkin akan pertimbangan yang tabletop, yang lebih kecil saja, yang mungkin harganya rentang 3-4 jutaan. Tapi yang bisa kita simpulkan dari seri BDFN 26430X ini, yang seri Hygiene Intense dari Beko, masih dibuat di Turki sana. Garansinya 3 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk motornya. Saya rasa bisa dipertimbangkan ya, apalagi harganya mungkin masih di bawah 10 jutaan. Sangat-sangat affordable. Program nyucinya pun bisa yang 30 menit tadi. Gak perlu lama-lama, 30 menit saja udah selesai pencuciannya. Tapi ya untuk piring-piring yang tingkat kotornya nggak terlalu kotor banget. Apalagi ternyata tadi ada fitur half-nya. Jadi kalau misalkan kita mencucinya nggak terlalu full ya, cuma setengahnya atau satu rak doang, kita aktifkan aja fungsi half-nya tersebut. Jadi akan lebih menghemat lagi nanti waktunya. Nah, kerennya ternyata kalau setelah pencucian dia akan otomatis kebuka si pintunya untuk meringkan atau fitur self dry-nya dia. Jadi nanti piringnya ya udah tinggal kita taruh di rak piring aja, sudah kering semua. Harus diperhatikan juga ya cara penempatan yang benar terkait ya piring-piring kita yang akan dicuci nantinya. Jadi harus di samping di tempatnya, harus menghadap ke bawah, jangan membelakangi. Kemudian juga jangan sampai ada sendok yang nantinya bisa mengganjal baling-balingnya atau impelarnya tersebut ya, sehingga akan menghambat putarannya nantinya. Jadi harus diperhatikan hal tersebut. Selain tadi harus gunakan deterjen yang khusus dishwasher, kemudian harus tambahkan garam jika kesadaran air di rumah kalian kurang begitu bagus. Harus tambahin juga cairan rinse aid untuk pengeringan yang lebih maksimal lagi. Jadi ikutin di buku panduannya. Kalau misalkan sudah mengikuti semua yang ada di buku panduannya, saya rasa pencuciannya pun akan bersih maksimal. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Sampai jumpa di next review lagi. See you!